Halo guys, welcome back to Areku channel. Sekarang Are akan membahas aneka bahan pengental dalam masakan dan kue. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe ya guys ya. Meskipun dapat membentuk tekstur makanan, pengental makanan tidaklah mengubah cita rasa. Sebenarnya terdapat banyak jenis makanan yang menggunakan pengental. Tidak heran, jenis pengental makanan pun bermacam-macam ya guys ya. Nah, sekarang kita kenali lewat ulasan berikut ini. Yang pertama, telur. Salah satu jenis pengental yang paling sering ditemui adalah kuning telur, karena dapat mengentalkan pada suhu yang rendah. Kuning telur dapat digunakan pada kue dan kastad. Kuning telur menjadi salah satu bahan wajib pada adonan kue, karena fungsinya yang bisa mengikat ya guys ya, melembutkan serta mengembangkan adonan. Di samping itu, kuning telur juga digunakan sebagai pengental pada pembuatan mayones. Selanjutnya, tepung serbaguna. Tepung serbaguna terbuat dari campuran tepung terigu rendah protein dan tinggi protein. Karena kadar tepung terigu rendah protein yang digunakan lebih banyak. Lalu tepung serbaguna mengandung 75% zat tepung. Untuk mengentalkan makanan, tepung ini tidak memerlukan suhu yang tinggi, akan tetapi diperlukan 1,5 kali lebih banyak tepung serbaguna ketimbang tepung terigu ya guys ya. Jadi jika biasanya kamu memerlukan 10 gram tepung terigu, maka diperlukan sebanyak 15 gram tepung serbaguna untuk bisa mengentalkan masakan. Selanjutnya, tepung maizena. Tepung maizena atau yang juga dikenal sebagai cornstarch ini merupakan tepung yang dibuat dari pati jagung, seperti tepung terigu dan jenis tepung lainnya ya guys ya. Tepung maizena tidak memiliki rasa, meskipun lebih efektif dibandingkan tepung lainnya. Dibutuhkan suhu yang tinggi untuk mengentalkan masakan dengan tepung maizena. Sebelum mencampurkan tepung maizena ke dalam masakan, kamu harus terlebih dahulu ya guys ya, melarutkannya dengan sedikit air agar tepung tidak bergerindil. Selanjutnya, tapioka. Tepung tapioka yang juga dikenal dengan nama tepung singkong atau tepung kanji merupakan tepung yang terbuat dari umbi akar ketela pohon ya guys ya. Tepung yang memiliki rasa netral ini merupakan salah satu bahan pengental yang efektif. Untuk mengentalkan masakan, tepung tapioka tidak memerlukan suhu panas. Akan tetapi, bahan pengental yang satu ini tidak cocok digunakan untuk sajian yang membutuhkan waktu masak yang lama ya guys ya. Beberapa contoh makanan yang bisa menggunakan tepung tapioka adalah capcay, sup, dan tumis sayur. Selanjutnya, kentang dan tepung kentang. Selain kentang, terdapat juga hasil ekstraksi kentang yang bisa digunakan untuk mengentalkan masakan, yaitu tepung atau pati kentang. Tepung yang memiliki rasa ringan ini merupakan agen pengental terbaik ya guys ya di antara tepung-tepung lainnya. Dibutuhkan suhu sedang untuk mengentalkan masakan dengan tepung kentang. Meskipun demikian, tepung ini tidak dianjurkan untuk masakan yang memerlukan waktu lama ya guys ya. Selanjutnya, kacang-kacangan ya guys ya. Salah satu jenis kacang yang bisa dijadikan bahan pengental adalah kacang polong. Kamu cukup menambahkan kacang polong yang sudah dihaluskan ke dalam campuran sup ataupun pasta buatan kamu ya guys ya. Dibandingkan dengan tepung terigu, kacang tentu akan membuat kandungan sup kamu lebih bergizi ya guys ya. Akan tetapi dibutuhkan banyak kacang untuk bisa mengentalkan makanan. Selanjutnya, agar-agar dan gelatin. Agar-agar merupakan bahan pengental yang terbuat dari ekstraksi rumput laut yang berbentuk bubuk. Bahan pengental ini biasanya terdapat pada jelly dan puding. Untuk dapat mengentalkan puding, agar-agar dilarutkan dahulu bersama dengan bahan lainnya. Tidak heran tekstur pada puding dan jelly akan terasa kenyal ya guys ya. Gelatin merupakan ekstraksi dari jaringan kolagen pada tulang ataupun kulit pada hewan. Bahan pengental yang kandungan proteinnya tinggi ini biasanya diolah dengan cara mencampurkannya dalam air mendidih. Gelatin digunakan sebagai pengental pada berbagai jenis mousse seperti coklat,
moss dan strawberry moss. Oke guys, sekian saja info dari Areko Channel. Semoga info ini bermanfaat untuk semuanya, dan jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe ya guys. See you, bye bye.